Halo, selamat pagi. Selamat sore, Sobat Halo Hukum. Hihi. Gak nyangka banget nih kita ketemu lagi di sesi Lotok. Nah, kali ini Lotok kita spesial karena pelaksanaannya di bulan Ramadan. Jadi untuk Lotok-Lotok ke depan selama bulan Ramadan akan diadakan di jam 15.00 sampai dengan 16.00. Nah, kali ini Vira bakalan ngobrol-ngobrol ditemenin sama tim Jurispolis Institute, ditemenin sama pembicara kita untuk ngomongin tentang cyberporn yang lagi rame banget kali ini akhir-akhir ini. Oh ya, buat temen-temen semuanya yang belum follow Halo Hukum, untuk segera follow Halo Hukum karena kita bakal sharing-sharing pada sesi Loto kali ini. Dan buat temen-temen yang mau nanya-nanya tentang cyberporn boleh banget juga, karena kita bakal ngobrolin seputar cyberporn dengan ahlinya tentunya. Oh ya, sambil nunggu narasumber kita hari ini, kita sudah hadir bersama Kak Mahfira. Kali ini bakal ditemenin sama Kak Romlah untuk ngobrol tentang kegiatan atau yang seputar cyberporn. Oh iya, teman-teman, gimana nih puasanya di hari kedua atau ketiga? Banyak nih jenis apa namanya yang puasa di bulan Ramadan kali ini. Kita tunggu ya. Oke. Di bulan Ramadan ini semoga teman-teman bagi yang menjalankan, terutama bagi umat muslim, semoga mendapatkan merasa. Halo Kak. Halo, selamat siang menjelang sore Kak Kira. Halo, selamat siang Kak Romla. Wah, senang banget pembicara kita sudah hadir pada sore hari ini. Oke, mungkin bisa kita buka dulu ya Kak untuk sesi sharing kita pada hari ini. Oke, ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore untuk pembicara kita Kak Romla dan juga seluruh penonton dari Halo Hukum dan juga Jurispolis Institute. Nah, kali ini kita bakalan ngobrolin seputar kegiatan transaksi yang berupa tentang konten cyberporn. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi dan juga sharing pada sore hari ini, mungkin perlu diperhatikan nih buat teman-teman semuanya, dimanapun berada, baik itu dari penonton tim Halo Hukum dan juga tim Jurispolis Institute, diharapkan dimanapun teman-teman berada untuk selalu mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Nah, buat teman-teman yang nonton sore hari ini, boleh untuk mengirimkan pertanyaannya melalui kolom komentar di bawah, atau juga boleh kirim pertanyaannya pada laman tanda tanya di sebelah kanan bawah ya. Nah, sebelumnya penonton diharapkan menggunakan fitur pertanyaan atau fitur chat ini dengan bijak, dengan tidak mengirimkan pertanyaan yang mengandung provokatif, sara, ataupun pencemaran nama baik. Dan baik dari tim Halo Hukum maupun tim Jurispolis Institute berhak untuk mereport akun-akun yang telah melanggar ketentuan yang telah diberikan oleh tim Halo Hukum dan juga tim Jurispolis Institute. Oke, mungkin bisa kita perkenalkan sedikit sebelum masuk ke tema kali ini ya. Nah, kali ini Vira ditemenin sama Kak Siti Romlah selaku legal staff di Jurispolis Institute, yaitu lebih tepatnya sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jurispolis Institute. Luar biasa sekali, masih muda padahalnya. Nah, untuk riwayat pendidikan, Kak Siti Romlah pernah melakukan pendidikan atau langkah pada pendidikan di S1 UIN Strata 1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015 sampai tahun 2019 dengan prodi Ilmu Hukum. Kemudian dilanjut tahun 2020 sampai sekarang dengan Magister Hukum Ekonomi Syariah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020. Nah, untuk Kak Siti Roma sendiri memiliki beberapa pengalaman yang luar biasa sekali, terutama dalam bidang keorganisasian ya, teman-teman. Ini ada beberapa pengalaman, yaitu sebagai permahi di WC Tangerang,
terus kemudian pernah menjadi Poskoleknas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan juga aktif di Jurispolis Institute saat ini, yang mana kita berkolaborasi. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama Kak Romlah, mungkin sedikit pengantar nih untuk topik kita hari ini, yaitu kan udah di tagline di atas banget nih teman-teman, yaitu tentang bagaimana sih transaksi konten pornografi atau cyberporn terhadap jual belinya gitu kan. Nah, kalau kita melihat cyberporn di dunia digital itu kan memang sangat gimana ya, kayak sangat luas sekali gitu. Kita walaupun beberapa platform nih udah diblokir di Indonesia, namun ternyata masih ada peluang-peluang untuk melakukan uh, akses melalui untuk akses-akses ke cyberporn itu tadi. Nah, bahkan di beberapa waktu terakhir itu kalau kita lihat ada yang satu viral gitu, ada satu platform yang memang sebenarnya bukan khusus untuk platform konten dewasa atau pornografi, namun justru disalahgunakan untuk mengakses konten pornografi ini. Nah, memang perlu kita pelajari lagi dan juga perlu kita kaji ya mengenai bahwa platform atau industri pornografi buat beberapa negara itu memang dilegalkan. Namun kalau kita melihat di Indonesia sendiri, konten pornografi ini sudah jelas diatur dan dilarang di Indonesia. Aturannya sudah ada gitu tentang konten pornografi ini. Nah, kalau dilihat ada industri pornografi di Indonesia atau konten creator yang menciptakan konten-konten pornografi kemudian dijual belikan, nah itu gimana gitu transaksinya? Mungkin kita bisa ngobrol lebih jauh sama Kak Romlah pada sore hari ini. Oke, buat Kak Romlah, boleh sedikit dijabarkan tentang transaksi pornografi atau cyberporn kali ini Kak. Kepada Kak Romlah, kami persilahkan. Oke, terima kasih Kak Kira yang sudah membuka adanya diskusi kita pada siang hari ini. Kak, boleh konfirmasi suara saya jelas nggak? Iya, jelas Kak Romlah. Tapi mohon izin Kak, mungkin itu ada suara yang mantul ya Kak ya? Ada apa ya? Sebentar ya. Sebentar. Gimana Kak? halo. Apa udah mendingan? Oke, cukup Kak. Sudah. Oke, terima kasih Kak Kira yang tadi sudah membuka ya. Topik kita pada siang hari ini memang cukup menarik ya kalau kita membicarakan tentang cyberporn. Karena cyberporn, ya, fenomena cyberporn ini bukan hanya saat ini gitu kita ngomong viral, tapi memang sudah dari dulu gitu, sudah menjadi salah satu problematika penegakan hukum yang memang masih saya katakan ya walaupun sudah begitu ketat peraturannya, memang tetap saja ada yang melakukan hal tersebut. Terlebih namanya menyebarluaskan. Akan tetapi kalau kita membicarakan cyberporn itu sendiri, memang di Indonesia ini kaitannya dengan hukum itu memang peraturannya kita tidak akan jauh-jauh dari Undang-Undang Pornografi, KUHP, dan juga Undang-Undang ITE tentunya, karena ini khusus untuk dunia cyber, yang mana kalau kita lihat memang kenapa sih kok harus diatur gitu ya, adanya undang-undang pornografi, hal-hal yang berbau tentang pornografi, hal-hal yang berbau tentang cyberporn itu kenapa sih harus diatur di Indonesia gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat di Indonesia sendiri, Indonesia memang negara hukum. Namun negara hukum yang ditanda kutip di Indonesia ini bukan negara hukum yang hanya berasaskan negara hukum. Ada berbagai norma-norma hukum yang memang harus termaktub dalam hukum itu sendiri di Indonesia. Kita tidak bisa menegasikan bahwa Indonesia salah satu negara yang berasaskan menjunjung tinggi etika dan juga moralitas, di mana kita lihat sendiri dalam hal tersebut juga diakui dalam Pancasila kita, yakni sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa, di mana di situ yang tentunya berimplikasi pada setiap produk-produk hukum di Indonesia itu harus berasaskan etika dan moralitas yang seimbang dengan apa yang dipegang Indonesia itu sendiri. Kita juga tahu banyak pakar-pakar hukum mengatakan di Indonesia ini hukum tanpa adanya etika dan moralitas itu sama saja dengan tidak adanya kepastian hukum dan keadilan hukum, sehingga adanya
efek adanya pengaturan yang berbau normalitas dan juga etika di Indonesia ini sangat diperlukan, terlebih yang berbau tentang pelanggaran kesusilaan di Indonesia ini. Tadi Kak Vira sudah menyebutkan ada beberapa negara memang yang melegalkan pornografi, seperti di Amerika Serikat kalau kita bisa bilang gitu ya. Mereka melegalkan namanya pornografi. Nah, di Amerika Serikat itu sendiri yang dilarang itu hanya konten pornografi yang berbau tentang anak atau yang di bawah umur 17 tahun, sehingga untuk pornografi dewasa mereka memang melegalkan di sana. Sehingga kalau kita mau bicara pornografi di Amerika Serikat ya memang kurang relevan gitu perlindungan pornografi di Indonesia, cyber porn law di Indonesia dan Amerika Serikat ya nggak nyambung gitu ya. Jadi kita hanya akan lebih mengulik hukum-hukum yang berada di Indonesia yang berkaitan tentang cyber porn itu sendiri. Tadi saya juga sudah mengatakan, berbicara tentang cyberporn, kita nggak akan jauh-jauh dari pengaturan hukum di Indonesia di pasal 281 sampai 283 KUHP, kemudian di Undang-Undang 44 tahun 2008 tentang pornografi, baik itu dari pasal 4 sampai pasal 14 ya, tentang larangannya kan kita bisa baca. Dan juga di Undang-Undang ITE terkhusus di pasal 27 ayat 1 ya, yang walaupun sudah beberapa kali pasal 27 ini direvisi, dilakukan beberapa SKB, ya tetap saja isinya yang nggak akan berubah, hanya beberapa pendekatan dan juga bagaimana kita menafsirkan pasal itu sendiri. Nah, untuk pornografi sendiri di Undang-Undang pornografi itu disebutkan bahwa pornografi itu adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar yang bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Itu adalah sekelitir tentang definisi pornografi dalam Undang-Undang 44 tahun 2008. Namun apa sih yang dilarang dari adanya pornografi itu sendiri? Pornografi itu kalau misalkan dilihat Undang-Undang pornografi itu yang dilarang di pasal 4 ya, yang secara umum kita lihat itu adalah pasal 4 ayat 1, di mana di situ melarang adanya tindakan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit ya, memuat ini tindakannya mereka diatur secara eksplisit nih di pasal 4 ayat 1 itu. Seperti persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak. Itu adalah hal-hal eksplisit yang dilarang oleh Undang-Undang Pornografi. Terkait dengan tema kita, jual beli. Nah, tadi kan sebenarnya sudah disebut ya di pasal 4 ayat 1 itu salah satu hal yang dilarang itu adalah memperjualbelikan. Konten yang eksplisit tadi sudah saya sebutkan. Lantas sebenarnya apakah memperjualbelikan di situs online atau website itu sama dengan memperjualbelikan konten yang tidak bersifat online? Atau seperti dulu kita tahu sebelum undang-undang ini lahir ada desakan untuk menutup atau melarang adanya penyebaran majalah Playboy, kalau kita tahu, kita dulu masih kecil ya. Namun sejak adanya undang-undang pornografi ini memang adanya penyebaran majalah tersebut memang dilarang karena sudah melanggar adanya pasal 4 ayat 1 itu, yang dimana melanggar aturan memperjualbelikan konten yang konten pornografi yang secara eksplisit tadi sudah saya sebutkan. Nah, kalau di website itu sendiri sebenarnya kita bisa lihat di Undang-Undang ITE ya, di pasal 27 ayat 1. Di mana kalau di pasal 27 ayat 1 itu menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Nah, yang dimaksud dengan konten melanggar kesusilaan itu apa?
kalau kita lihat di SKB 3 lembaga, yakni Komisi Kementerian Informasi, Kejaksaan Agung, dan juga Polri, nomor 229 2019 kalau nggak salah ya, itu menyebutkan yang dimaksud melanggar kesusilaan itu sama seperti salah satunya adalah pasal yang dilanggar terkait pornografi yang sesuai dengan diatur dengan Undang-Undang 44 tahun 2008, yang mana memang hal tersebut dilarang dalam undang-undang pornografi tersebut. Sehingga kalau tadi menyatakan apakah memang sama memperjualbelikan fisik barang-barang media yang berbentuk fisik yang berisikan pornografi dengan yang ada di situs website itu sama saja. Hanya saja pemberlakuan pasal khususnya itu berbeda, di mana pemberlakuan pasalnya pun terkait sanksinya berbeda, di mana kalau misalkan hanya biasa memperjualbelikan majalah tabloid yang berisikan situs pornografi itu kita bisa menggunakan pasal 4 tadi, 4 ayat 1 pornografi, di mana di mana hukumannya itu hanya sekitar pasal 29 adalah pidananya, di mana di situ menyebutkan untuk paling lama itu penjara 6 bulan dan paling sedikit itu penjara 6 bulan dan paling lama itu penjara 12 bulan. Sedangkan atau untuk denda itu paling sedikit 250 juta dan untuk yang paling banyak itu 6 miliar. Berbeda dengan penyebaran di konten pornografi ya, pornografi secara online, di mana di situ kalau kita lihat pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE itu menyebutkan paling lama itu 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ada perbedaan hukum terkait penerapan hukumannya bagi pelaku. Nah, banyak nih halo hukum tadi menanyakan kepada kami, apakah bagaimana hukumnya penjual yang menyebarluaskan dan juga penikmat di sini. Posisi hukumnya bagaimana nih? Karena kalau misalkan kita lihat di Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang 44 tahun 2008, ataupun di KUHP sendiri, tidak pernah menyebutkan adanya hukuman bagi penikmat atau pembeli. Nah, ini yang banyak orang yang memperdebatkan kenapa kok tidak ada. Karena memang dalam aturan hukumnya, baik itu di Undang-Undang ITE, pasal 27 ayat 1, maupun Undang-Undang Pornografi, maupun itu KUHP pasal 281 sampai 283 itu tidak menyebutkan sama sekali terkait penikmat, kecuali ya penikmat ini bisa dikategorikan sebagai dua. Mereka orang yang membeli dengan cara hanya melihat secara online, dengan mereka yang membeli dengan cara mengunduh adanya konten tersebut. Nah, kalau misalkan mereka adalah penikmat atau pembeli yang memang mereka mengunduh, mereka bisa saja dikenakan pasal 5, mereka sudah melanggar pasal 5 Undang-Undang 44 tahun 2008 tentang pornografi, di mana di situ ada larangan terkait mengunduh konten yang berbau pornografi. Di mana di situ hukumannya bisa kita lihat di pasal 32, itu pidananya itu 4 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Itu bagi mereka yang mengunduh ya. Kalau mereka yang hanya menonton secara online itu memang sampai saat ini kita belum menemukan, atau riset saya sendiri pribadi belum menemukan peraturan perundang-undangan yang memang menjerat adanya mereka yang membeli konten tersebut namun hanya dilihat secara online tanpa mentransmisikan ya. Kita beda lagi nih, kalau misalkan mereka nanti akhirnya mentransmisikan atau yang lain-lain, mereka bisa saja terjerat. Namun kalau hanya mereka melihat secara online itu memang belum ada. Sedangkan untuk penjual maupun orang yang mentransmisikan konten tersebut ke dalam media online atau sesuatu yang bisa diakses di big data, itu mereka bisa dikenakan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE, di mana di situ tadi sudah disebutkan pidananya itu paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.
kalau misalkan kita berbicara tentang mentransmisikan dan atau yang lain, mentransmisikan, dapat diakses, membuat dapat diakses ataupun mendistribusikan, itu beda halnya dengan tadi kita menonton secara online ya. Itu harus dibedakan karena di Undang-Undang ITE yang terbaru pun, di Undang-Undang ITE yang terbaru menjelaskan apa itu definisi mendistribusikan, mentransmisikan ataupun dapat diakses. Namun di sini kalau kita lihat di SKB 3 lembaga itu ya, yang 229/2021 itu, di situ memberikan penjelasan di mana dulu kan kita konten pornografi itu kan sebenarnya nggak hanya kita dapatkan di website ya, bisa saja kita dapatkan di Twitter, di Instagram maupun itu di Facebook ataupun sosial media manapun. Di keputusan 3 lembaga tadi, keputusan 3 lembaga nomor 229/2021 itu menyebutkan salah satu hal yang dapat dipidana itu salah satunya adalah meretweet atau memberikan komentar atau membuat dapat diaksesnya konten tersebut. Itu menjadi salah satu unsur yang dapat mempidana seseorang tersebut atau dapat menyamakan hal tersebut sebagai tindakan mentransmisikan. Jadinya kita harus hati-hati juga dengan tindakan yang berbau pornografi ya, karena memang di website itu sangat detail dan juga kita tahu polisi sering melakukan cyber patrol di mana mereka selalu browsing ya setiap tindakan-tindakan kita maupun baik itu di media sosial maupun di website. Oleh karena itu ya kita harus berhati-hati saja kalau misalkan masalah itu ya. Untuk tadi kesimpulannya kalau misalkan bisa kita simpulkan tadi ya, bagaimana hukuman bagi mereka penjual yang menyebarluaskan dan juga membeli. Tadi kalau untuk menjual dan menyebarluaskan sudah jelas ya, mereka dapat dipidana dengan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1, Undang-Undang pornografi pasal 29, 30, 31, 32, 30, 31, Undang-Undang KUHP pasal 281, 282, 283. Sedangkan untuk pembeli yang dibagi jadi 2 kategori, di mana dia yang menikmati secara online dan juga mereka yang mengunduh konten tersebut. Bagi mereka yang mengunduh konten tersebut, mereka bisa saja dikenakan pasal berapa tadi 32 Undang-Undang pornografi karena melanggar pasal 5 Undang-Undang pornografi. Sedangkan mereka yang menyebarluaskan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya konten pornografi tadi tetap pasal 27 ayat 1. Mereka sama perlakuannya dengan mereka yang menjual seperti itu. Itu aja mungkin Kak, aku kembalikan ke Kak Fira. Gimana Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu sedikit tadi pemaparan dari Kak Romlah. Anyway, mungkin ini mungkin jadi pertanyaan beberapa teman-teman juga, Kak. Nah, kalau dalam beberapa situs yang memang sudah diblokir di Indonesia, situs yang memang memiliki indikasi untuk terjadinya penyebaran cyberporn itu kan beberapa memang sudah diblokir di Indonesia. Namun ternyata ada masih terjadi peluang gitu karena netizen kita entah terlalu pintar atau gimana gitu dengan menggunakan VPN atau gimana. Nah, itu justru menjadi peluang baru penyebaran cyberporn. Nah, hal ini apakah bisa dikenakan pidana bagi teman-teman di Indonesia yang mengakses hal tersebut gitu dengan menggunakan VPN dan sebagainya, atau kan negaranya itu menggunakan, berarti kalau kita menggunakan VPN itu kan kita menggunakan akses negara dari negara yang melegalkan aplikasi atau platform tersebut gitu ya Kak. Menurut Kak Romlah hal tersebut gimana? Oke, tadi ya seperti yang udah saya sebutkan di awal, untuk sampai saat ini mereka yang mengakses itu tadi dia masuk ke 2 klasifikasi ya. Dia harus dibedakan dulu, dia klasifikasi mereka yang hanya menonton secara online atau mereka yang melakukan mengunduh dokumen tersebut itu sendiri. Karena ya walaupun sudah diblokir, Undang-Undang ITE pun tidak melarang adanya kita mengakses dengan website-website yang sudah diblokir. Karena kecuali kalau kita membuat dia bisa diakses dengan cara
membuka aksesnya gitu, bukan dengan menggunakan VPN ya. Lantas gimana kalau misalkan mereka pakai VPN walaupun sudah diblokir gitu ya? Tadi kalau misalkan melihat di undang-undang pornografi maupun undang-undang ITE, mereka tidak dapat dikenakan sanksi pidana karena mereka yang hanya menonton secara online ya. Kalau mereka yang mengunduh, tetap saja mereka bisa dikenakan pasal 32 Undang-Undang 44 tahun 2008 itu sendiri. Kalau misalkan mereka yang hanya berselancar lewat online gitu ya, sampai sekarang kita belum ada ya. Saya sendiri, mungkin kalau misalkan kawan-kawan yang lain bisa pernah menemukan hal-hal ada undang-undang nih yang berkaitan dengan ini, tapi untuk sampai saat ini kita belum menemukan adanya pasal, saya lebih utamanya, saya belum menemukan pasal yang dapat menjerat adanya mereka yang menikmati konten pornografi sesuai yang walaupun website itu sudah diblokir oleh Kominfo gitu ya. Karena tadi juga saya sudah baca beberapa artikel dari Kominfo, mereka sudah melakukan pemblokiran sejak 2014. Sudah ada sekitar 2,7 juta website berbasis pornografi yang sudah diblokir oleh Kominfo. Namun dengan demikian, Kominfo tidak dapat melakukan hal yang hal yang kalau boleh saya bilang, bukan Kominfo, belum ada peraturan perundang-undangan yang dapat menjerat penikmat tadi. Kalau misalkan untuk yang mereka mengembalikan dapat diakses kembali ya, kalau misalkan mereka dapat diakses kembali nih, kayak contoh di Twitter ada konten pornografi nih, sudah dihapus oleh Kominfo. Namun demikian ada orang yang retweet atau sempat men-save konten tersebut kemudian disebarkan kembali. Nah, orang tersebut tadi dia masuk ke dalam salah satu unsur mentransmisikan dapat diakses kembali konten yang bersifat asusila sebagaimana diatur di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Berbeda dengan kalau website. Nah, website ini kan sebenarnya mereka nggak dihapus ya, hanya di-hide oleh Kominfo, kecuali kalau misalkan itu mereka yang di luar negeri tadi. Karena kontennya, kalau kita ngomong website ini kan ada mereka yang membuat website yang benar-benar ditutup oleh Kominfo, ada mereka yang membuat website di luar negeri yang dilegalkan di luar negeri, namun di-hide oleh Kominfo gitu. Jadi orang Indonesia tidak bisa mengakses ke sana. Jadi yang dimaksud Kak Fira itu kan ya. Atau konten website di Indonesia yang berbau pornografi yang sudah diblokir oleh Kominfo, kemudian dimunculkan kembali, gitu Kak? Gimana? Iya, maksudnya yang pilihan pertama tadi Kak. Oh, yang pilihan yang pertama. konten. Jadi konten website di luar negeri berbau pornografi sudah di-hide oleh Kominfo, namun bisa diakses kembali. Nah, kalau itu tadi jawabannya sama yang seperti yang tadi, dia tidak bisa dikenakan pidana kecuali kalau mereka melakukan pengunduhan atau mendownload konten pornografi tersebut, gitu Pak. Oke, baik, luar biasa. Namun memang yang masih menjadi permasalahan saat ini itu adalah bagi para konsumennya ya Kak ya, atau para penikmatnya ya bisa diistilahkan. Karena tadi kalau kita bisa lihat dari yang dipaparkan Kak Romlah, bagi teman-teman atau bagi pengguna, bagi penikmatnya yang hanya melihat saja, itu belum ada tindakan atau sanksi pidananya gitu ya Kak ya. Iya. Berarti untuk ya boleh dilanjutkan dulu Kak. Jadi itu salah satu kekurangan di Indonesia ya, memang untuk bagi para penikmat belum ada belum ada pembeli ya, kalau kita bisa bilang belum ada hukuman yang berarti gitu. Jadi makanya ini kita selalu menginginkan adanya kekosongan hukum di situ kalau memang diperlukan ya. Namun memang ada beberapa hal yang dapat dikatakan kalau mau kita paksakan nih jadi pelaku gitu. Pelaku itu adalah orang yang ikut serta, kalau kita lihat di Undang KUHP pasal 55 ya. Siapa sih pelaku itu? Pelaku itu ya mereka yang melakukan ya. Mereka yang melakukan, yang turut serta melakukan gitu ya.
Namun kalau misalkan mau dipaksakan dengan mereka penikmat ini sebagai pelaku, itu tidak bisa karena unsur-unsurnya sendiri ya di undang-undang, di baik di KUHP maupun di undang-undang ITE dan juga undang-undang pornografi, itu tidak ada yang menyebutkan mereka yang menikmati itu bisa dihukum gitu. Karena banyak nggak jarang tadi saya melihat beberapa artikel yang memaksakan gitu adanya kehendak itu. Namun ya mau bagaimana gitu, itu kalau kita sebut sebagai apa bukan uh, ikut serta ya, turut serta, kalau bisa dikatakan turut serta, mereka tidak melakukan hal itu gitu. Mereka hanya melihat apa yang sudah di upload oleh mereka yang si pelaku. Jadi unsur mens rea-nya nanti akan sulit untuk dibuktikan gitu. Apalagi ya kalau misalkan website pornografi yang tidak ada jual beli, jadi mereka memang aktivitasnya adalah itu gitu, tidak ada kayak apa ya, kayak nggak ada transaksi jual beli untuk membeli ini gitu, Anda harus membayar sekian gitu, nggak ada gitu. Kan ada juga beberapa website yang pernah waktu lagi itu tuh uh, di apa ya, pernah diblokir oleh Kominfo itu, beberapa ada yang kayak gitu gitu. Jadi mereka hanya menyediakan situs untuk itu. Nah, kalau untuk kayak gitu kan mensreanya sangat sulit untuk dibuktikan, kecuali kalau memang mereka ada jual beli. Namun walaupun mereka ada jual beli di situ, sampai sekarang belum ada undang-undang atau pasal yang dapat menjerat itu. Jadi mungkin memang kesulitannya ya, untuk masalah hal jual beli konten pornografi ini adalah si pembeli ya, bukan si penikmat, si pembeli itu belum ada apa undang-undang yang dapat menjerat si pembeli untuk dipidana seperti itu, Kak. Oke, berarti di sini dapat kita simpulkan sedikit ya sebelum ini, bahwa dari yang disampaikan Kak Romla tadi, teman-teman, bagi yang memang untuk jual beli konten pornografi itu sudah jelas dilarang di Indonesia, seperti setelah diatur secara eksplisit di UU pornografi. Namun bagi pembeli belum ada aturan yang mengaturnya secara eksplisit tentang bagaimana sanksi yang diberikan. Karena kalau kita ngomongin jual beli itu kan pastinya ada penjual dan juga ada pembeli gitu ya, Kak. Artinya di sini ada ketimpangan ya, hukumnya belum sempurna di Indonesia. Kemudian kalau kita bergeser ke selain kasus menggunakan platform-platform digital yang sempat disinggung di awal, contohnya seperti OnlyFans dan sebagainya, ada beberapa kasus juga nih kayak yang lagi, yang mungkin nggak asing atau bahkan sangat sering lewat gitu di timeline Twitter dan sebagainya. Itu contohnya seperti kayak jasa, bisa disebutkan ini sebagai jasa gitu. Contohnya seperti jasa VCS atau bahkan hingga mengarah ke prostitusi online gitu. Nah, apakah ini teman-teman, apakah VCS ini itu dapat dikategorikan sebagai bentuk transaksi jual beli konten pornografi atau industri pornografi? Oke, sebelumnya saya memang nggak kurang mengikuti masalah FCS itu ya. Kakak boleh jelasin dikit nggak, Kak? Kalau untuk yang mereka yang konten jual beli pornografi, apa tadi, Kak? Kayak makelar online gitu lah ya. VCS. Itu seperti video call seks gitu, Kak. Oh, jadi iya iya. Oke. Oke. Jadi nanti Kalau teleponan misalkan sama iya, antara satu orang dengan satu orang ya, mereka berakhir di situ gitu. Kecuali kalau mereka mentransmisikan hal tersebut di ruang publik gitu. Nah, saya pernah menangani beberapa kasus berkaitan dengan Undang-Undang ITE pasal 27 khususnya memang, tapi bukan pasal 27 ayat 1 ya, lebih ke pasal 27 ayat 2 dan 27 ayat 3. Ahli di kepolisian itu banyak berdebat tentang ini ditransmisikan di ruang mana gitu. Bahkan pas adanya surat apa ya, kalau nggak salah itu surat telegram Kapolri atau surat keputusan bersama yang terbaru itu tahun 2022 itu kalau nggak salah menyebutkan itu bahkan WhatsApp grup yang isinya banyak orang itu belum tentu dapat dikatakan mereka mentransmisikan hal tersebut ke ruang publik, belum dikatakan. Jadinya yang jadi perdebatan nanti akhirnya adalah
konten tersebut itu ditransmisikan di mana? Apakah di ruang publik atau bukan? Kalau misalkan kita katakanlah mereka hanya end-to-end encryption seperti WhatsApp, mereka hanya berdua gitu antara kakak dan saya gitu. Mereka tidak melakukan mentransmisikan. Jadi belum ada delik pidana undang-undang ITE-nya di situ kalau kita bisa bilang undang-undang ITE. Tapi kalau misalkan kakak mau bilang itu termasuk salah satu video yang berbau unsur pornografi yang diperjualbelikan sebagaimana diatur pasal 4 ayat 1, diperbolehkan, bisa saja itu diatur, Kak. Kalau memang tujuannya adalah membuat konten pornografi untuk diperjualbelikan. Tapi kalau memang atas landasan tidak ada konten untuk diperjualbelikan, konten untuk disebarluaskan nantinya, itu uh, belum bisa dikatakan sebagai salah satu hal yang bisa dihukum dengan undang-undang pornografi dan juga undang-undang ITE. Karena tadi kalau undang-undang ITE disebarkannya di mana gitu, ruang mana yang dikatakan disebar itu, seperti itu, Kak. Oh, baik. Artinya kalau dapat dijerat dengan UU ITE itu memang akses yang digunakan itu dapat diakses oleh bukan hanya satu orang atau bagaimana gitu, Kak? Mungkin bisa dipertajam. Oke, kalau misalkan itu kita kembali tadi ya, ruang mana yang dimaksud dengan ruang publik di Undang-Undang ITE. Di Undang-Undang ITE itu saya buka beberapa LO yang udah saya buat kemarin untuk pemeriksaan. Sebentar, mana ya? Christine. Ini, oke. Nah, pasca adanya SKB nomor 229 dan juga nomor 154 dan nomor KB 2/6/2021 tentang pedoman implementasi Undang-Undang ITE. Nah, di situ menyebutkan konten yang disebarluaskan melalui hal yang dikatakan umum itu bisa berupa unggahan pada akun sosial media dengan pengaturan bisa diakses ke publik, unggahan konten atau men-sharekan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat grup terbuka, di mana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan, serta lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan siapapun bisa mengupload dan berbagi keluar atau meng-share, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu itu termasuk dalam kriteria umum dalam Undang-Undang ITE. Seperti kalau kita bisa lihat grup Telegram yang siapapun bisa masuk. Kita tahu kan ya, ada grup Telegram yang terbatas, namun ada juga grup Telegram yang siapapun orang bisa masuk dan bisa mengunggah apapun dalam grup Telegram itu. Nah, itu bisa dikatakan ruang umum. Kalau misalkan kayak grup percakapan dalam WhatsApp, itu kan ada adminnya. Mereka nggak akan bisa masuk kecuali ada izin dari admin, dan walaupun siapapun bisa masuk di sana, tapi di situ ada yang mengatur gitu. Di situ ada admin bisa melakukan apapun yang mereka bisa memblokir orang tersebut, mereka bisa menghentikan adanya aktivitas yang tidak sesuai dengan perilaku grup tersebut. Itu termasuk ruang tertutup, walaupun kalau kita bisa katakan ada sekitar, anggaplah ada 50 orang di dalam grup tersebut, namun grup tersebut tertutup hanya untuk orang-orang tertentu, seperti contoh grup WhatsApp hal hukum gitu, mungkin kru hal hukum saja yang bisa masuk di situ, itu tidak termasuk sebagai ruang publik dalam Undang-Undang ITE. Dan juga itu adalah salah satu batasan yang kita harus lihat ya di Undang-Undang ITE, di mana kadang-kadang sekarang kita lihat mereka melakukan tadi kata kakak mengirimkan konten pornografi antara satu orang dengan satu orang, yang dimana di situ bentuknya adalah end-to-end encryption gitu. Itu tidak bisa dikatakan hal umum di sini, sehingga dia tidak bisa dijerat oleh pasal 27 ayat 1 Undang-Undang KUHP, Undang-Undang ITE, seperti itu, Kak.
Oke, terima kasih Kak. Semoga itu bisa menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Tapi kita sondingkan dulu nih buat teman-teman yang mau tanya hal-hal lebih detail tentang cyberporn, boleh kirimkan pertanyaannya melalui kolom komentar atau tanda tanya di bawah sebelah kanan. Nah ini juga ada pertanyaan nih Kak dari teman-teman. Apakah peraturan tentang UU pornografi ini itu juga berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, terutama bagi warga negara Indonesia yang tinggal sementara di luar negeri gitu, misalkan lagi liburan terus aduh lagi pengen lihat porno-porno gitu Kak, atau mengakses cyberporn gitu. Nah apakah itu nanti apabila memang terbukti telah melakukan mengakses atau mentransmisikan tindakan pornografi itu bisa dikenakan sesuai dengan UU pornografi yang berlaku di Indonesia atau bagaimana Kak? Nah, kalau untuk undang-undang ITE sendiri, undang-undang ITE ini bersifat ekstrateritorial ya. Jadi dimanapun dia melakukan selama dia orang Indonesia, dia bisa dikenakan pasal tersebut. Walaupun orang luar negeri yang ada di Indonesia, mereka bisa dikenakan pasal tersebut. Namun dilihat kembali tadi kalau misalkan orang Indonesia sudah jelas ya, dia sifatnya undang-undang ITE ini ekstrateritorial, dia tetap dapat dikenakan pasal tersebut. Kalau misalkan seandainya kan dia nih walaupun lagi di luar negeri dia mengunggah konten pornografi gitu ya, kalau kita sebut mengunggah konten pornografi atau mendownload konten pornografi di HP-nya, dia tetap bisa dikenakan jeratan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Namun kalau untuk website, dia membuat website di Amerika, anggaplah gitu ya, si A orang Indonesia membuat website pornografi di Amerika. Nah, itu walaupun berbentuk ekstrateritorial, namun karena di Amerika Serikat itu sendiri melegalkan adanya pornografi, selama Indonesia tidak memiliki ikatan tidak memiliki diplomasi terkait penegakan hukum dengan Amerika terkait adanya penegakan undang-undang pornografi maupun undang-undang ITE, orang tersebut belum bisa dikenakan pasal tersebut karena tempus tempat delik tersebut terjadi adalah di Amerika Serikat, di mana memang Indonesia belum ada contoh ya, ini saya juga belum mendalami apakah memang sudah ada atau belum, belum mempunyai perjanjian hukum terkait adanya penegakan hukum undang-undang pornografi dan juga undang-undang ITE seperti itu. Oke, bisa terjawab ya teman-teman tadi yang sudah sempat bertanya tentang apakah bisa dikenakan pidana atau tidak. Tapi artinya di sini menyesuaikan lagi pada negara mana ia melakukan akses tersebut ya Pak ya. Kalau memang di negara yang dilegalkan, contohnya di Amerika, apabila orang tersebut ternyata bisa membuat website atau industri pornografi, ya kemungkinan tidak terkena UU pornografi gitu. Nah, tapi itu kalau misalkan selanjutnya, belum ada itu ya Kak, belum ada perjanjian penegakan hukum. Tapi kalau misalkan memang sudah ada, bisa saja. Oke, dan perlu diingat teman-teman apabila belum adanya tindakan atau perjanjian diplomasi antara Amerika dan Indonesia tentang pemberantasan cyberporn atau pornografi. Nah, mungkin juga bisa dijelaskan sedikit nih Kak tentang cyberporn ini kan dapat banyak sekali yang mengatakan bahwa cyberporn itu merupakan suatu kejahatan tanpa korban. Maksudnya itu gimana sih Kak kalau kejahatan tanpa korban? Kalau bisa dikatakan cyberporn kejahatan tanpa korban itu karena mereka yang membuat video dan juga mereka yang membuat video dan mereka yang menyebarluaskan video itu sendiri, mereka melakukannya dengan secara sukarela seperti itu Kak. Kecuali kalau misalkan memang video tersebut diambil dengan tanpa izin gitu ya, itu sudah jelas-jelas itu adalah salah satu bentuk kekerasan seksual, di mana JPI sendiri sebenarnya dulu kita dulu pernah nangani kasus hal seperti itu, walaupun memang belum sempat disebarluaskan, namun hal itu sudah masuk ke dalam hal yang apa ya, di mereka mengambil konten asusila tanpa adanya izin dari orang tersebut seperti itu. Nah, kalau seperti itu bisa saja termasuk salah satu bentuk kekerasan seksual yang diatur di Undang-Undang Kekerasan Seksual ya Kak ya tentunya. Namun memang kalau memang belum disebarluaskan konten tersebut
belum masuk ke dalam undang-undang kekerasan seksual. Namun kalau misalkan RUU kekerasan seksual ini jadi disahkan nih Kak, itu termasuk salah satu tindakan kekerasan seksual. Namun kalau misal selama sampai saat ini selama konten tersebut tidak disebarluaskan itu belum masuk ke dalam suatu tindakan kekerasan seksual seperti itu Kak. Makanya kenapa cyberporn ini dikatakan uh, suatu pidana tanpa korban ya tadi, karena mereka yang membuat video dan mereka yang menyebarluaskan video tersebut melakukannya dengan sukarela dan memang keinginan mereka untuk hal itu seperti itu Kak. Oke, bisa dipahami, bisa dipahami. Artinya memang bagi memang yang niat atau apa namanya sudah membuat konten industri pornografi ini sebagai bentuk konten atau untuk jual beli itu bisa dilakukan dengan sukarela ya Kak. Tapi kalau misalkan kasusnya bagi pelaku misalnya nih Kak ada kasus mungkin sering kali kita dengar atau mungkin Kak Romlah juga pernah menangani kasusnya seperti adanya revenge porn gitu. Jadi balas dendam gitu. Jadi misalkan ada orang nih pacaran gitu. Terus habis itu mereka melakukan hubungan yang hubungan 18 plus lah, 21 plus gitu. Hubungan biologis istilahnya. Nah, ketika mereka melakukan itu kemudian direkam. Nah, pada akhirnya pas mereka putus itu salah satu mengancam gitu. Kalau kamu mutusin aku ini nih bakal sebarin. Apakah itu bisa termasuk sebagai konten pornografi yang disebut sama Kak Romla atau hal lain Kak? Atau memang itu dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual? Oke, kalau misalkan tadi kan saya udah nyebutin ya, kalau misalkan nih si pelaku atau yang ternyata orang yang di dalam konten pornografi itu tidak memberikan izin atau tidak tanpa keinginannya, berarti kan itu termasuk kekerasan seksual ya jika itu disebarluaskan. Namun kalau misalkan tadi ke apa ada ancaman yang membuntutinya, maka orang tersebut bisa dikenakan pasal pengancaman yang diatur di Undang-Undang KUHP pasal 368 dan juga di Undang-Undang ITE kalau nggak salah ada tentang pengancaman online dan pemerasan itu ya. Cuma saya lupa pasalnya, kalau nggak salah 26 ya, 26 Undang-Undang ITE itu bisa dikenakan pasal tersebut. Kalau misalkan memang ternyata dia belum menyebarluaskan, belum mengancam, kalau dia belum mengancam dan belum menyebarluaskan, belum ada sampai saat ini aturan hukum yang dapat mempidana orang tersebut. Kecuali kalau misalkan dia tadi salah satunya, dia mengancam dan belum menyebarluaskan, dia bisa dikenakan pasal pengancaman di Undang-Undang KUHP, pasal 368 KUHP, atau Undang-Undang ITE, pasal 26 kalau nggak salah ya. Nanti coba lihat ya Kak, tolong dikoreksi nanti pasalnya. Terkait pengancaman dan pemerasan online itu bisa dimasuk kategori itu, atau mereka yang tanpa mengancam, tanpa apapun mengupload hal tersebut gitu, itu sebagai salah satu tindakan kekerasan seksual seperti itu Kak. Oke, artinya kalau yang dapat dikenakan pidana adalah melalui bagaimana hal itu bisa terjadi gitu, misalkan dengan pengancaman atau pemaksaan dan sebagainya itu bisa dikenai tindak pidana ya Kak ya. Oke, mungkin ini disebarluaskan tanpa izin juga bisa Kak. Disebarluaskan tanpa izin itu dapat masuk menjadi konten dan dikenakan dalam tindakan UU pornografi ya Kak ya. Ya, pornografi dan juga kekerasan seksual bagi kekerasan seksual. Oke. Perlu digarisbawahi teman-teman, bagi teman-teman yang mengalami mungkin diancam juga atau mengalami hal tersebut, teman-teman bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib atau bisa nih menghubungi Kak Romlah selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum kalau misalkan dapat ancaman seperti itu. Karena kasus seperti ini sangat ramai banget Kak. Kalau beberapa kali saya baca di Twitter misalnya ada yang bikin thread kayak gitu Kak. Iya, kita juga pernah menangani kasus demikian Kak. Kita pernah menangani kasus kayak gitu, dan memang karena belum disebarluaskan dan tidak ada ancaman, jadi tidak dapat dilanjutkan ke litigasi gitu ya, atau dilaporkan ke polisi, karena memang kita akui bahwa masih terdapat kekosongan hukum di ranah itu, seperti itu Kak. Oke, waduh kasihan juga nih korbannya Pak ya Kak ya. Sedih. Iya.
Makanya kita selalu mendesak agar undang-undang kekerasan seksual itu RUU-nya disahkan, karena itu salah satu pasal yang memang diatur di dalam RUU kekerasan seksual saat ini. Oke. Ya, semoga setelah pembahasan kali ini segera disahkan UU RUU PKS. Kita berdoa di bulan Ramadan. Saya jadi ngeblank nih, saya mau nanya apa. Oke, mungkin Kak Romla, karena tadi udah cukup pertanyaan-pertanyaan, jadi pertanyaan-pertanyaan disampaikan sama teman-teman juga sudah terwakilkan karena tadi sudah sempat saya rangkum untuk beberapa pertanyaan atau juga sudah sempat terjawab oleh Kak Romla. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Kak, apakah website-website atau situs-situs yang tadi sudah misalkan telah terbukti nih mengakses atau menampilkan konten pornografi itu hanya mendapatkan sanksi berupa pemblokiran website ataukah ada sanksi lain Kak bagi penyedianya gitu loh Kak, ruangannya websitenya gitu. Oke. Tadi mereka yang menyediakan website itu sebenarnya kan sudah melakukan 3 hal yang diatur dalam Undang-Undang 27 diatur di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE ya. Pertama, mentransmisikan, kedua, mendistribusikan karena karena konten tersebut bisa di-download kan. Dan ketiga, membuat dapat diaksesnya. Itu tiga unsur tersebut sudah terpenuhi di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Sehingga mereka yang membuat website seperti itu yang bisa mendistribusikan, yang sifatnya bisa mendistribusikan, yang sifatnya bisa mentransmisikan, yang sifatnya dapat diakses, itu tentunya sudah memenuhi seluruh unsur yang ada di pasal 27 ayat 1, sehingga apa konsekuensinya, mereka tentu dijatuhkan sanksi sesuai dengan pasal 45 Undang-Undang ITE, di mana mereka bisa saja dipenjara maksimal 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Seperti itu, Kak. Oke, artinya buat penyedia, pelaku ini sudah tegas sekali untuk peraturannya ya, kayak yang tadi sempat disampaikan juga, atau pelaku yang pemerannya lah istilahnya gitu. Jadi pembuat websitenya juga bisa dipidana secara nyata dan sanksinya sudah jelas sekali gitu. Oke, mungkin di menit-menit terakhir ini Kak Romla boleh menyampaikan sedikit closing statement kurang lebih 5 menit nih Kak tentang cyberporn dan juga pesan-pesan atau gimana nih bagi para penonton. Oke, jadi kalau untuk closing statement sebenarnya diskusi kita alhamdulillah sudah berakhir dengan baik ya, tapi untuk closing statement saya sendiri, undang-undang pornografi memang sampai saat ini maupun undang-undang ITE belum dapat mengcover mereka yang membeli ya, mereka yang membeli akses konten-konten berbau pornografi yang sudah saya jelaskan, di mana tadi sudah dilarang, baik itu di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 44 tahun 2008 tentang pornografi dan juga Undang-Undang ITE. Dan diharapkan memang ke depannya, karena Indonesia adalah negara hukum yang sangat mengedepankan adanya asas moralitas dan etika, semoga ke depannya akan ada peraturan yang dapat mengcover hal tersebut, mengcover di mana mereka yang membeli itu dapat dipidana juga, atau setidak-tidaknya diberikan sanksi denda atau hal yang dapat membuat mereka jera, sehingga akhirnya tujuan Indonesia untuk menjadikan Indonesia negara hukum yang beretika dan bermoral itu ya tercapai, seperti itu Kak. Itu saja dari kami, dari saya. Oke, artinya seperti sedikit saya mau izin untuk menyimpulkan dari Kak Romla, artinya di sini negara Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam pemberantasan cyberporn terutama di Indonesia ya, karena memang pada dasarnya Indonesia ini memiliki, selain kita berpaku pada hukum positif Indonesia, kita juga berpaku pada norma-norma yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana yang tadi telah disebutkan juga bahwa Indonesia juga memegang teguh bagaimana asas moralitas dan juga etika. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pornografi itu tidak sesuai dengan asas-asas yang berlaku atau norma-norma yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, bagi siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap konten-konten yang berbau pornografi, baik itu jual beli ataupun
mempertontonkan atau mengunduh dan sebagainya itu bisa dikenakan, khususnya dalam media sosial itu dapat dikenakan dalam pelanggaran UU Pornografi dan juga UU ITE. Namun sejauh ini Indonesia sangat disayangkan sekali belum memiliki pengaturan yang secara eksplisit mengatur bagi pengguna yang atau penikmatnya atau konsumennya, yang dapat dikatakan yang mana konsumennya itu hanya melakukan tindakannya terbatas untuk melihat gitu, atau juga para pembeli itu belum secara eksplisit diatur dalam undang-undang di Indonesia. Nah, untuk selain itu tadi juga sempat dibahas juga nih teman-teman, bagi warga negara Indonesia yang melakukan pelanggaran atau melakukan akses konten pornografi di luar negeri, dan apabila belum ada yang diplomasi hukum antara Indonesia dan juga negara yang bersangkutan, artinya di sini Indonesia tidak memiliki wewenang dalam menghukum seseorang tersebut apabila negara yang bersangkutan itu memiliki legalitas atau melegalkan konten pornografi untuk terus diakses gitu. Nah, sedikit itu tadi dari pembahasan kita sore hari ini. Terima kasih buat Kak Romlah, dan juga terima kasih buat teman-teman Halo Hukum dan juga teman-teman Jurispolis Institute yang telah menonton pada sore hari ini, dan juga banyak banget yang tanya tadi. Tapi alhamdulillah beberapa pertanyaan sudah terjawab baik melalui pembahasan atau yang tadi saya sedikit rangkum melalui pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan. Kak Romlah, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada sedikit kesalahan atau banyak juga yang disengaja maupun tidak. Mungkin Kak Romlah mau pesan-pesan, kesan-pesan. Say hello ke teman-teman. Dalam penyampaian ada yang kurang, karena memang kita di sini sama-sama belajar. Apalagi hal-hal seperti ini kan sebenarnya harus didiskusikan dan lebih diskusikan secara matang ya, bukan enggak sama kita anak kecil kayak kita ya, walaupun kita bisa menyumbang suara, namun setidaknya mohon dimaklumi karena ini memang riset-riset yang kita buat sendiri. Kita tidak mengklaim bagian manapun yang kalau misalkan ada yang bagian mana yang salah, tolong kasih saran dari kami. Saya juga mohon maaf nih Pak apabila dalam penyampaian saya tadi agak kurang ataupun muter-muter nih kata anak-anak, kok pasalnya itu terus gitu. Saya mohon maaf juga. Dan kalau misalkan memang ada yang ingin ada pendampingan nih, kita bisa saja hubungi Jurispolis Institute melalui Halo Hukum boleh, melalui JP itu sendiri, Instagram Jurispolis Institute boleh. Karena kita juga ada divisi advokasi dan hukum ya, kalau misalkan memang kawan-kawan ada yang berminat seperti itu. Semoga tidak ada ya, karena kalau ada berarti mereka berhubungan dengan hukum seperti itu. Waduh, serem. Oke. Benar banget ini disampaikan dari Kak Romlah tadi. Buat teman-teman yang mungkin masih punya beberapa pertanyaan yang pengen ditanyakan lebih jauh, atau mungkin sempat jadi korban cyberporn juga, Kak, teman-teman boleh mengirimkan pertanyaannya melalui Halo Hukum atau Jurispolis Institute, atau juga boleh follow Instagramnya Kak Romlah. Kalau ada Kak, boleh disampaikan. Gak usah. Jurispolis Institute saja ya. Oke, melalui resmi ya Jurispolis Institute. Oke, kalau begitu teman-teman, sekian untuk live pada sore hari ini. Terima kasih buat Kak Romlah yang telah meluangkan waktu dan juga membagi ilmunya buat teman-teman Halo Hukum terutama, dan juga teman-teman Jurispolis Institute. Buat Kak Romlah mungkin dan juga buat teman-teman, makasih juga yang udah nonton. Saya Mafira Izata, mohon izin untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kak Romlah bisa untuk melanjutkan kegiatannya. Terima kasih Kak Fira. Ya, sama-sama Kak Romlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Kak.